Keris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya Indonesia, bahkan di balik keberadaan keris itu sendiri terdapat peristiwa-peristiwa unik hingga menjadikannya salah satu bentuk sejarah dari bangsa Jawa. Bahkan di balik kesaktian dari keris, banyak cerita yang turun-temurun dipercaya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari keris yang notabene adalah senjata raja-raja masa lampau dari Nusantara. Berikut adalah keris yang memiliki keampuhan melegenda di tanah Jawa. Keris Nogososro merupakan pusaka legendaris di Jawa yang kerap digunakan oleh pemimpin-pemimpin di masa lampau. Keris ini diketahui memiliki kesaktian yang akan diwariskan kepada pemiliknya. Konon, keris Nogososro merupakan keris paling sakti yang ada di dataran Jawa. Benda ini amat dicari oleh sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari pendekar, pemimpin, hingga penguasa. Namun, diketahui keris Nogososro hanya bisa dimiliki oleh penguasa sejati. Penguasa sejati di masa lampau diwajibkan untuk memiliki pegangan benda pusaka di sampingnya. Pembuatan keris Nogososro diawali dengan Raja Brawijaya memerintahkan Empu Supo Mandrangi untuk membuat sebuah benda pusaka, dengan tujuan meredam bencana dan pemberontakan di kerajaan tersebut. Keris inilah yang nantinya berwujud keris Nogososro. Keris ini memiliki liuk 13 dengan motif naga utuh dari bagian gandik sampai ekor dan dengan mulut naga menggigit batu intan. Selain itu, keris Nogososro juga memiliki 1000 sisik, sebagai simbolisme untuk menolak 1000 bencana di kerajaan Majapahit. Pun halnya dengan motif naga dan batu intan sebagai simbol kesaktian. Hanya orang-orang dengan predikat, pemimpin sejati, yang bisa memegang keris Nogososro. Bagi mereka yang dianggap sebagai orang tersebut, dirinya akan dianugerahi dengan kelanggengan dalam berkuasa. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti keberadaan keris Nogososro asli. Namun, tiruannya banyak beredar di kalangan masyarakat, dan kerap diperjualbelikan dengan harga mahal. Logo Nogososro merupakan jenis dapur keris legendaris yang masih diburu oleh para kolektor dan penggemarnya. Bentuknya sangat indah dengan 13 luk dan ciri khas gandik berbentuk kepala naga bermahkota narpati, lengkap dengan badan bersisik dan menghiasi sepanjang bilah keris dari pangkal hingga ujung. Keris Nogososro dihiasi dengan kinata emas yang menghiasi mulut naga yang menganga, dan seringkali disumpal dengan butiran emas atau batu mulia. Sebab menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jika seorang pemimpin tidak memiliki pusaka sakti, maka masa kepemimpinannya tidak akan lama. Salah satu keris yang bisa menopang kekuasaan seorang adalah keris Nogososro tersebut. Bukan hanya soal sejarah kerajaan masa lalu, akan tetapi banyak pemimpin dan pejabat tinggi negara ini memiliki pusaka sebagai ageman. Dengan pusaka tersebut mereka semakin percaya diri, wibawa dan kuasanya akan semakin besar, sehingga tujuan hidupnya mudah tercapai. Catatan sejarah mengatakan, hanya pemimpin yang keturunan Jawa masa pemerintahannya berjalan lama memimpin negeri ini. Rata-rata mereka memiliki benda pusaka, walau hanya untuk koleksi dan ageman saja. Keris Nogososro dianggap rajanya pusaka, sengaja dibuat untuk kewibawaan seorang raja dan untuk pengayoman. Penciptanya pertama kali adalah Pangeran Sedayu atau Empu Supo Mandrangi atas titah dari Prabu Brawijaya. Tujuannya untuk mengatasi kegentingan di kerajaan Majapahit yang mencekam sebab bencana dan pemberontakan. Untuk meredam bencana berupa pagebluk tersebut, Empu Supo Mandrangi menerima titah Prabu Brawijaya untuk membuat sebuah keris pusaka bermotif naga bersisik 1000. Makna dari keris sendiri adalah simbol dari kekuatan untuk menghalau kerajaan Majapahit dari 1000 bencana dan masalah. Nogososro merupakan simbol dari kepemimpinan yang adil dan bijaksana, dan naga adalah simbol dari kekuatan dan kekuasaan. Dan harus mampu mengayomi rakyat tanpa pandang bulu, sekalipun dari ras, golongan, suku dan agama yang berbeda. Butiran emas yang menyumpal mulut naga dimaksudkan untuk meredam aura panas dari keris tersebut. Namun makna sesungguhnya adalah simbol segala sesuatu yang keluar dari mulut raja seharusnya berupa hal yang baik dan mulia sebab perkataan raja adalah sabda. Seperti ungkapan, ajining diri dumunung ing lati, yang berarti bahwa kehormatan seseorang berasal dari ucapannya. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan bahwa sabda seorang pemimpin tidak boleh plin-plan atau membingungkan, keris Nogososro bukan keris sembarangan, dia mewakili pulung atau wahyu kekuasaan. Jika seseorang bisa mendapatkan keris Nogososro yang asli, dia bisa menjadi raja atau pemimpin sejati.
Oleh karenanya banyak orang yang datang kepada paranormal atau praktisi supranatural untuk mendapat keris tersebut walau membayar mahal. Keris Nogososro asli yang sepuh dan sangat sakti tidak bisa diburu oleh orang yang haus kekuasaan, bahkan dicari kemanapun tidak akan pernah ketemu. Sebab keris Nogososro yang asli sudah menyatu dengan alam leluhur di dimensi lain. Keris sakti ini menunggu orang yang tepat untuk didatangi dan memiliki entitas cahaya dan jiwa yang suci.